Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pemirsa, kali ini edisi khusus dalam rangka hari ulang tahun Provinsi Jambi. Makanya kita pakai adat Melayu Jambi, baju Teluk Belango. Iya. Ya Pak Kadis, Ya. Ibu Wati. Dan tentunya pada kesempatan ini kita akan membahas Jambi dalam budaya di 68 tahun Provinsi Jambi. Kebanyakan mungkin pada sesi ini Bang kita akan bahas terkait dengan kebudayaan Jambi. Makanya Abang kita undang, karena Abang yang paling punya kompetensi di Provinsi Jambi untuk bicarakan itu. Langsung saja pemirsa kita sapa tamu kita hari ini di program Orasi, Bang Imron Rosadi. Dia adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jambi. Apa kabarnya Bang? Sehat. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir juga di tengah-tengah kita ini Ibu Darmawati. Kayaknya lebih enak dipanggil Bawati aja deh. Ayu lah ya. Ayo. Nah, Jambi hari ini sudah merayakan ulang tahun. Abang pun kita panggil Abang ya. Jadi Abang Ayu nanti nih. Ayu Darmawati. Beliau adalah dari Kementerian Kebudayaan. Entah kebetulan mungkin ya. Juga kebetulan orang Jambi. Lahir di Kerinci ya. Lahir di Kerinci dan hari ini di Kementerian Kebudayaan. Dan nanti Ayu Wati akan bercerita apa saja yang sudah ada program di kementerian itu yang sudah masuk ke Provinsi Jambi yang berkaitan dengan kebudayaan. Ayu Wati sehat? Sehat. Udah berapa lama di Jambi? Dalam rangka cuti ya kabarnya ya. Dalam rangka pulang kampung. Pulang kampung. Asik ya. Ya. Di kementerian ya Bang, pulang kampungnya ke Jambi. Iya. Mudah-mudahan besok jangan kampung aja yang didatangin, tapi program juga dibawa ke Jambi. Iya. Oke. Bang Imron, cerita kebudayaan itu sangat luas ini. Apalagi Jambi ini ada 11 kabupaten kota, kemudian budayanya juga luar biasa banyak. Tentu nggak punya waktu kita untuk mengupas satu persatu. Tapi setidaknya pada dialog kita sekarang ini, minimal kita dapat gambar lah kondisi budaya Jambi itu sekarang seperti apa kira-kira. Baik. Kalau kita bicara masalah budaya, tentunya kita bicara masa depan ya. Oke. Kemudian yang pertama kita harus mengucapkan terima kasih terlebih dahulu lah. Oke. Terima kasih dan penghargaan yang teramat tinggi kepada pendahulu-pendahulu kita, founding father kita, karena ini di dalam rangka hari ulang tahun Jambi yang ke-68. Artinya kenapa kita berterima kasih? Karena mereka, founding father kita itu sudah mewariskan budaya Jambi yang punya filosofi, yang punya nilai-nilai yang sangat-sangat baik dan sangat tinggi. Ini yang harus kita sampaikan dan kita harus apresiasi kepada pendahulu-pendahulu kita. Karena mereka sudah mewariskan budaya itu. Nah, tugas kita sekarang adalah bagaimana kita melindungi dan melestarikan budaya itu. Nah, inilah kondisi budaya Jambi saat ini. Artinya dari sisi pemerintah mungkin kondisi budaya Jambi alhamdulillah program-program pelestarian dan perlindungan juga berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Dan satu mungkin kekhawatiran kita bersama mungkin dengan kondisi budaya saat ini adalah masuknya ataupun globalisasi budaya saat ini. Ini sepertinya bukan ancaman, tapi ini adalah ancaman. Yang kita khawatirkan betul dengan kondisi budaya saat ini adalah generasi muda kita itu lebih banyak tahu dengan kondisi digital saat ini, mereka lebih banyak tahu tentang budaya luar dibandingkan dengan budaya sendiri. Nah, ini yang kita khawatirkan. Artinya akan tapi kita berharap kondisi ini sama-sama bisa kita atasi.
dengan perkembangan media digital saat ini, dengan pengaruh dunia digital saat ini, sepertinya ini sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan, tapi ini ada pengaruhnya terhadap budaya kita. Misal, kalau Bang ini tanya ke generasi muda terkait dengan budaya-budaya kita, tradisi-tradisi kita, mereka lebih tahu tentang K-pop. Karena mereka dekat sekali dengan gadgetnya, dekat sekali dengan media digital. Nah, inilah tantangan-tantangan kita ke depannya. Dan kondisi kita saat ini memang baik-baik saja budayanya, tapi ini dibalik itu semua ada semacam bahaya laten atau ancaman terhadap perkembangan budaya kita nantinya ke depan. Kalau tidak kita antisipasi dengan baik, kalau tidak kita persiapkan generasi kita dengan baik. Karena kalau kita bicara masalah budaya, artinya kita bicara masa depan. Mungkin itu. Jadi memang apa ya? Dia bukan ancaman, tapi ancaman. Iya. Ya, kalau berperang itu kan jelas musuh kita itu Ya, kita hadapi musuh kita secara langsung. Tapi yang terkait dengan serangan atau ancaman budaya ini seperti itu, Bang ya. iya. Misal saja lah. Misalnya biasa silaturahmi itu lebih kental kan. Gotong royong itu lebih kental, salah satu tradisi kita, budaya kita, kemudian dan yang lain-lain juga. Nah, saat ini silaturahmi terkadang terpotong dengan cukup dengan ucapan Melalui WhatsApp. melalui media digital kan ini. Nah, ini salah satu hal sepertinya memang biasa-biasa saja, tapi ini sudah Mulai mengerus budaya asli kita. ya, ini yang kita khawatirkan, budaya kita akan tergerus dengan budaya global. Kalau kita sendiri di daerah tidak mempersiapkan dengan baik generasi muda kita, generasi penerus bangsa kita, ini yang sangat-sangat. Ayuwati. Nah ini Ayuwati ini Bang, berdasarkan data kita itu tahun 2007 pernah ikut pertukaran pemuda ya, program Sayap sebagai utusan Jambi. Dan program itu identik dengan budaya-budaya di Provinsi Jambi, bahkan Indonesia. Dan itu keliling ASEAN ya, Asia Tenggara. keliling Asia Tenggara. Dan itu bagian dari bahkan sudah global budaya dunia, budaya Asia Tenggara. Dan artinya Mbak Ayuwati hari ini yang kebetulan di Kementerian Kebudayaan sudah sangat dekat dengan budaya. Kalau menurut Ayuwati nih, budaya Jambi, kalau dilihat dari kacamata kementerian kan pasti enak nih lihat dari atas nih Bang ya. Nah, Kacamatanya lebih luas. Lebih luas cara pandangnya. Itu Iya. gimana Ayuwati? Kalau kita merunut ya, pemerintah ini kan posisinya sebagai fasilitator dan amanah dari undang-undang dasar adalah negara memajukan kebudayaan nasional Oke. di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai budayanya. Jadi betul-betul posisinya pemerintah adalah sebagai fasilitator. Kalau lihat perkembangan bagaimana budaya Jambi, 4 tujuan dari pemajuan kebudayaan itu yang pertama adalah soal identitas atau jati diri, kemudian untuk kesejahteraan masyarakat pastinya, terus kemudian untuk ketahanan budaya tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis soal ketahanan budaya. Yang keempat adalah bagaimana posisi kebudayaan Indonesia itu mempengaruhi peradaban dunia. Jadi ada 4 ini. Nah, kalau kita bicara soal Jambi, kita ngomongin soal identitas, mulai dari kelokalan, lalu kemudian dia menjadi identitas nasional. Karena juga kalau kita bicara soal kebudayaan nasional, nggak ada kebudayaan nasional, ada puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Nah, kalau melihat dari kacamata kita di pemerintah pusat melihat Jambi ini potensi luar biasa. Potensinya sangat luar biasa, tapi ini problem di seluruh Indonesia sebenarnya juga. Pun problem kita secara holistik Indonesia, kita tuh sangat diverse, sangat beragam. Indonesia sangat beragam, pun Jambi pun sangat beragam sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita bisa tarik, kalau kita mau mengungkap bahwa Jambi itu akan seperti apa sih? Oke, kalau kita bilang Jambi adalah Melayu. Oke. Melayu apa?
apa konteks Melayunya itu. Kalau kita lihat misalnya orang Melayu itu orang yang ramah dan seterusnya, mungkin itu yang bisa dikembangkan. Kalau kita bicara unsur-unsur kebudayaan yang berkembang, itu kan soal lain ya. Kalau tadi nilai, kita ngomongin Melayu, keramah tamahan misalnya, orang Melayu gitu kan, terus kemudian hangat, kemudian ada banyak hal lah, penuh basa-basi dan seterusnya misalnya gitu. Artinya ada kekeluargaan yang erat antara kita dan lain. Sementara sekarang kan orang semakin, kalau internasional tuh semakin nuklir ya, dia semakin tadi Pak Kadi sudah bilang kita tuh budayanya semakin ke barat-baratan katakanlah gitu. Orang semakin ini privasi nih, gitu. Itu lebih banyak ke sana. Padahal sebenarnya kebudayaan Melayu sendiri adalah kebudayaan soal kekeluargaan, keramah tamahan dan seterusnya tadi. Nah, kalau melihat Jambi sendiri pada elemen kebudayaannya, kita punya batik yang luar biasa. Kita punya Candi Muara Jambi yang luar biasa. Sebenarnya ada banyak juga hal-hal lain, unsur-unsur kebudayaan lain yang bisa diangkat. Tapi ya tergantung dari pemerintahnya, mau pilih yang mana nih yang akan menjadi core. Jadi setiap daerah dia harus pilih, mau nggak mau. Indonesia pun sebenarnya harus begitu ya. Memilih mana yang kemudian satu elemen atau satu bentuk kebudayaan yang kemudian bisa menarik kebudayaan-kebudayaan lain gitu. Jadi kalau ngomongin soal Muara Jambi misalnya, pengetahuan dia bisa turun yang lain misalnya, atau yang lain terserah. Jadi ini mesti jati dirinya mesti dibentuk. Oke. Jadi Untuk Jambi udah kelihatan belum itu? Sejujurnya belum. Sejujurnya belum. Oke. Sejujurnya belum. Tapi Jadi potensi yang terlihat besar itu sekali. besar itu apa? Besar sekali. Yang paling besar yang kelihatan menonjol dari Jakarta, dari pusat itu apa? Melayu pastinya ya. Melayu ya. Jambi ya, Melayu. Terus kemudian sempat ada juga pembicaraan tamu-tamu gitu misalnya yang kita kesini gitu ya. Potensi pangan Jambi juga luar biasa sebenarnya. Kuliner Jambi juga luar biasa. Di Jakarta bahkan kita nggak bisa nemuin tuh kuliner Jambi. Nggak ada. Kalau kita mau bilang makanan Jambi di Jakarta di mana, nggak ada. Itu mungkin juga bisa salah satu untuk pengenalan identitas Jambi itu seperti apa sih gitu. Itu mesti dibentuk ya, untuk kemudian sama Indonesia pun begitu. Indonesia tuh apa sih, yang seperti apa sih, itu juga masih diplomasi kita juga masih mencari. Selama ini kita selalu mengatakan bahwa Indonesia adalah keragaman. Jadi ini nih yang terus kita bulatkan gitu, soal keragaman ini yang kalau dia udah bulat nanti bisa kita gelindingkan sehingga seluruh dunia tahu bahwa Indonesia lah harmony in diversity itu. Oke. Nah, ini kembali ke Bang Imron. Ini kan udah mulai kelihatan nih dari cerita Yuwati, tantangan sih sebenarnya. Apa yang paling menonjol di Jambi ini terkait dengan budaya yang akan menjadi identitasnya Jambi. Mungkin bisa kita jelaskan, tapi jangan dijawab dulu karena ada pesan yang mau lewat berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pemirsa, kembali bersama Orasi. Semua bisa bicara Di sini. Nah, tadi ada semacam tantangan nih dari Ayuwati nih Bang, terkait dengan apa sih yang menjadi prioritas di Provinsi Jambi ini terkait dengan budaya yang mau diangkat. Ya. Karena itu akan muncul sebagai identitas nantinya. Nah, kira-kira nih mana ini Bang yang berpotensi untuk menjadi identitas Jambi dari sekian banyak potensi yang ada di Provinsi Jambi ini? Kalau kita bicara masalah identitas ataupun jati diri dari Jambi sendiri, saya pikir saat ini kita pelan-pelan tapi pasti ya, pelan-pelan tapi pasti sudah menampakkan fondasinya itu di jati diri Melayu Jambi. Kenapa kita pelan-pelan ke ini jati dirinya itu Melayu Jambi? Karena inilah warisan yang sudah diinikan oleh pendahulu-pendahulu kita, kemudian banyak sekali tradisi dan perilaku ataupun attitude seperti yang disampaikan Bu Ayuwati tadi, bahwa perilaku masyarakat Jambi itu sangat kental sekali dengan Melayunya, kental dengan Melayunya,
Nah, atas dasar inilah makanya kita sudah punya fondasi yang cukup kuat juga. Pertama, kita sudah punya lembaganya, yaitu Lembaga Adat Melayu Jambi. Lembaga Adat Melayu Jambi. Kemudian untuk memperkuat ini juga, kita juga sudah punya perdanya. Saya lupa perda nomor 3 tahun berapa itu. Kita sudah punya perda tentang adat Melayu Jambi. Artinya secara regulasi di satu sisi kita sudah kuat gitu kan. Secara regulasi sudah kuat, kemudian secara kelembagaan juga sudah mulai terbentuk. Nah, sekarang kontennya inilah yang perlu kita sampaikan ke masyarakat, perlu kita sosialisasikan ke masyarakat. Jati diri Melayu itu seperti apa? Apakah dengan berpakaian seperti ini kita sudah menjadi Melayu Jambi? Iya. Karena daerah lain juga berpakaian seperti ini. Nah, inilah yang mesti kita perkuat lagi untuk di daerahnya. Makanya di Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan itu yang penting di situ yang saya selalu garis bawahi adalah itu, pertama ada kata-kata menggali. Kemudian ada kata-kata melindungi, baru melestarikan, baru memanfaatkan atau memberdayakan. Nah, ini penting menjadi ini kita dari Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan ini. Artinya dasar hukum kita untuk menggali potensi-potensi budaya Melayu tadi ada. Kemudian dasar hukum kita untuk melindungi itu juga sudah ada, baik itu dari undang-undangnya maupun Undang-Undang Kemajuan Budaya maupun Undang-Undang Dasar 45 ada. Kemudian melestarikan, kemudian memberdayakan atau memanfaatkannya, bahwa budaya ini di samping untuk anak ini juga perlu kita pikirkan dari sisi mensejahterakannya. Nah, ini. Nah, yang menjadi catatan kami di pemerintahan adalah upaya-upaya kita untuk melestarikan daripada budaya itu. Karena pemerintah menyadari itu, pemerintah tidak mampu sendiri di dalam melestarikan itu. Tentunya di dalam pelestarian ini pemerintah perlu dukungan dari semua pihak. Pemerintah nggak mampu. Oleh karena itu, melalui ini orasi kita malam hari ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat bahu membahu dengan pemerintah untuk melestarikan dan melindungi warisan budaya yang sudah dihidupkan oleh pendahulu-pendahulu kita itu. Jangan sampai mereka sudah menciptakan budaya yang cukup bagus, tidak kita lindungi, tidak kita lestarikan, akhirnya jati diri kita, ya itu yang disampaikan Iwati tadi, akan hilang. Ini mungkin yang perlu kita garis bawahi di pelestariannya. Oke. Kalau begitu Iwati kan sudah mulai nampak nih fokusnya jati diri Jambi ini ke arah adat Melayu Jambi. Apa kelihatan juga seperti itu? Terus ada nggak sinergisitas dari program-program di tingkat kementerian dengan yang sudah muncul di Provinsi Jambi ini terkait dengan adat Melayu Jambi? Ya, baik, makasih. Untuk tadi ya, Pak Kadis sebenarnya sudah menyinggung juga soal usaha atau upaya untuk memajukan kebudayaan. Sesuai dengan undang-undang tersebut, tadi Pak Kadis sudah bilang ada melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan melakukan pembinaan. Jadi sebenarnya upaya pemerintah adalah dalam konteks itu dia melakukan pelindungan, semakin upaya kepembinaan nih, semakin unsur stakeholders lainnya tuh akan sangat besar gitu, kontribusinya. Ya. Kalau misalnya melindungi mungkin lebih banyak porsi pemerintah gitu. Tapi maksudnya tetap pemerintah juga akan memfasilitasi masyarakat, pelaku budaya khususnya misalnya untuk melakukan pelindungan. Bisa dengan dokumentasi misalnya, karena banyak sekali ya
warisan-warisan budaya, tidak hanya di Jambi pastinya, di seluruh Indonesia, dia hilang karena tidak didokumentasikan. Baik didokumentasikan secara tertulis maupun didokumentasikan secara, ya sekarang sudah banyak teknologi video apa segala macam gitu. Itu juga adalah upaya dalam pelindungan. Lalu kemudian setelah dia dilindungi, dia harus diapa? Dia harus dikembangkan. Pengembangannya akan seperti apa? Ada banyak inovasi-inovasi sebenarnya. Kalau misalnya tadi Melayu Jambi, kita ambil contoh, apa sih unsur dari Melayu Jambi yang bisa dikembangkan? Nah, tugasnya pemerintah apa? Adalah memfasilitasi, karena tidak mungkin pemerintah yang melakukan pengembangan itu. Upaya tangannya pemerintah kan pasti nggak begitu panjang ya. Kita butuh orang lain untuk melakukan pengembangan itu. Misalnya kerjasama dengan private sector, kerjasama dengan pecinta, ada banyak orang-orang yang mungkin mau menyumbangkan waktunya, tenaganya dan seterusnya, atau mungkin sumber dan pendanaan untuk melakukan pengembangan. Misal konten kebudayaan Jambi, Melayu Jambi itu seperti apa, itu dibuatkan filmnya misalnya, atau dibuatkan cerita yang baik ya, yang bagus untuk storytelling buat anak-anak misalnya gitu, atau dibuatkan workshop, atau dibuatkan dalam bentuk permainan dan seterusnya. Jadi dia perlu dikembangkan supaya dia terus bertahan. Karena kalau hanya didokumentasikan atau dilindungi, dia tidak akan pernah bertahan dan dia tidak akan berkembang. Nah, inovasi-inovasi inilah yang kita butuhkan supaya apa? Setelah dia dilakukan inovasi, dikembangkan dan seterusnya, dia perlu dimanfaatkan. Akhirnya dia mendapatkan pemanfaatannya. Masyarakat yang melakukan ini bisa dapat manfaatnya, kesejahteraan dan seterusnya. Dan pemanfaatannya juga bisa buat diplomasi. Jadi misalnya kebudayaannya tadi sudah dengan inovasi, penciptaan karya inovatif dan seterusnya, itu bisa menjadi konten untuk kita melakukan diplomasi juga, gitu. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri itu untuk pemanfaatannya. Nah, upaya lain adalah melakukan pembinaan. Tidak harus oleh pemerintah pastinya, tapi ada banyak sebenarnya stakeholders lain, tidak hanya private sector, tapi juga mungkin kampus, universitas, media dan seterusnya, yang bisa melakukan peningkatan kapasitas mereka-mereka yang konten kreator misalnya, atau mungkin mereka yang insan kreatif gitu ya, atau sekarang banyak sekali industri budaya yang bisa mengembangkan lalu memanfaatkan kebudayaan tersebut untuk kemudian meningkat terus kapasitasnya. Kita ambil contoh inovasi itu sebenarnya juga katakanlah batik itu pada masanya batik tuh nggak pernah jadi pakaian di atas. Jadi batik itu selalu dipakai di bawah pada masa dulu. Tapi inovasi yang membuatnya kemudian bisa jadi selendang dan seterusnya, akhirnya dia mengikuti zaman dan diterima oleh anak. Nah, inovasi-inovasi inilah yang kemudian bisa mempertahankan kebudayaan itu sendiri. Kalau misalnya tadi kita punya kekhawatiran ya untuk ketahanan budaya, ya dia akan bertahan kalau orang merasa mendapatkan manfaat dari pengembangan itu gitu. Korea misalnya, mereka menonton filmnya seru. Kita bisa nggak gitu bikin film yang kontennya kebudayaan Melayu tapi seru? Nah, itu kan tantangan sebenarnya. Yang nonton film Korea itu. Jadi itulah penetrasi kita kepada generasi penerus gitu sih. Harusnya sih kita lebih kreatif, upaya-upaya pengembangan dengan menggait pastinya ya Heksa. Pada sekarang ada banyak, ada private sector, ada media, ada sivitas akademika dan seterusnya yang bisa kita rangkul untuk melakukan pengembangan, pemanfaatan dan juga tadi pembinaan. Wah, luar biasa ya, banyak sekali sebenarnya Bang Imron yang disampaikan oleh Ayuwati tadi. Nah, kalau kita di Provinsi Jambi, apa yang harus disampaikan itu sudah pada posisi mana, Bang? Atau apa saja yang sudah pernah kita coba sehingga sinkronnya muncul nih dengan pusat? Alhamdulillah ya, apa yang disampaikan Ayuwati sebenarnya ini sudah lumayan berjalan di Provinsi Jambi. Artinya kita tadi pertama ya, dalam konteks pembinaan ataupun penggandengan itu, kita pemerintah Provinsi Jambi sudah banyak melakukan pembinaan terhadap komunitas-komunitas pencinta budaya. Ini penting karena melalui tangan-tangan mereka lah kita bisa melakukan ketahanan budaya tadi. Dan alhamdulillahnya lagi kalau kita lihat dari sisi kalau di pemerintah itu sering mengadakan lomba-lomba ya, misalnya kita mengadakan festival tari tradisi, kemudian ada juga kita menyelenggarakan festival film Melayu. Nah,
yang menjadi apa istilahnya itu bagi kami, bagi saya lah terutama di Dinas Kebudayaan Kota, yang menjadi suatu bukan kekhawatiran tapi semacam kekuatan itu adalah ternyata peserta ikut lomba itu rata-rata adalah generasi muda. Artinya regenerasi untuk ketahanan budaya itu jalan. Sebenarnya jalan, walaupun jumlah generasi mudanya itu masih terbatas dibandingkan dengan jumlah keseluruhan daripada generasi muda yang ada di Provinsi Jambi. Tapi dengan adanya seperti ini, kita berharap dengan komunitas-komunitas ini yang dilakoni oleh generasi muda, komunitas, sanggar, kemudian manajemen seni dan budaya itu, ini kan rata-rata pelakunya anak muda. Nah, kita berharap mereka ini bisa menarik generasi-generasi muda yang lain untuk mencintai budaya daerah. Nah, melalui tangan-tangan itulah yang perlu kita ini. Dan benar sekali yang disampaikan Yuwati tadi, bahwa inovasi itu salah satu kata kunci agar budaya itu bisa bertahan. Karena pernah di dalam suatu seminar, generasi muda itu pernah menyampaikan bahwa kalaulah kita bicara budaya dan adat itu tidak kita inovasikan, mungkin mereka akan menyampaikan, dan saya sendiri dahulunya waktu masih ini, itu kalau urusan adat urusan orang-orang tua lah. Iya, benar. Bukan urusan kita orang muda. Tapi dengan sentuhan inovasi sedikit, gimana caranya generasi muda tertarik untuk ke ranah itu. Nah, inilah inovasi yang perlu kita ini kan juga. Jadi intinya di dalam pengembangan budaya ini, seperti yang disampaikan di Yuwati tadi, sentuhan inovasi ini penting. Sentuhan inovasi ini penting untuk menarik generasi muda untuk lebih mencintai budaya sendiri. Dan itu bukan pekerjaan mudah, Bang ya. Oke, Yuwati, insya Allah hari Senin itu kan tanggal 6 Januari bertepatan dengan hari ulang tahun Provinsi Jambi yang ke-68. Kira-kira menurut pandangan Yuwati ini, apa tantangan terberat dan apa harapan yang harus dibuat sehingga di ulang tahun yang ke-68 ini bisa mencapai sesuatu yang berkaitan dengan budaya Jambi. Tapi jangan dijawab dulu, karena ada pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara Di sini. Di sini. Kembali bersama Orasi. Semua bisa bicara Di di sini. Aduh, tanpa terasa nih, Bang Imron, Yuwati, kita ada masuk ke segmen ketiga. 68 tahun Provinsi Jambi. Ini sudah di atas 50 tahun nih, sudah mendekat 1 abad. Yuwati dulu lah, kira-kira apa yang menjadi tantangan sekaligus harapan di usia Jambi di 68 tahun. Kita nanya ini Bang, kebetulan Mbak Wati ini kan orang Jambi, kebetulan di kementerian. Ya. Nggak salah dong kita nanyain dengan harapan nanti bisa dibawa ke kementerian, apa yang menjadi kendala kita di Provinsi Jambi. Silakan Yuwati. Yang pertama tantangan barangkali ya. Oke. Tantangannya adalah dari dulu sih sebenarnya secara tidak sadar kita belum melihat kalau dari perspektif kebudayaan. Kita belum melihat kebudayaan sebagai aset. Jadi kita masih berkutat dengan aset-aset yang menurut kita itu lebih cepat ya untuk produksi, memberikan kesejahteraan masyarakat dan seterusnya. Mungkin sumber daya alam dan seterusnya, ada energi dan seterusnya. Padahal terakhir kita hadir di ada satu pertemuan namanya Mondiakut, penyusunan kebijakan kebudayaan dunia yang diselenggarakan oleh UNESCO di Meksiko tahun 2022. Tahun depan mudah-mudahan tahun ini akan diadakan lagi di Barcelona. Nah, pada penyusunan kebijakan
kebudayaan tersebut, seluruh negara sebenarnya sepakat bahwa kebudayaan adalah satu-satunya energi terbarukan yang sustainable. Jadi dia ada banyak energi terbarukan, tapi ada banyak juga yang tidak sustainable. Nah, kebudayaan ini sebenarnya adalah sangat sustainable dan dia selalu bisa diperbarui. Semakin digali, semakin dia akan memberikan kesejahteraan gitu. Kalau dia tadi Pak Kadis sudah bilang, dia harus terus digali. Dia nggak bisa didiemin gitu, kebudayaan tuh nggak bisa didiemin. Tapi sementara kalau tadi kita bicara soal energi yang lain gitu ya, yang tidak terbarukan, kalau dia semakin digali ya habis. Sementara ini udah 68 tahun, kita belum meletakkan kebudayaan pada posisinya. Harapannya adalah kebudayaan menjadi sumber untuk menyusun perencanaan daerah. Kebudayaan menjadi sumber perencanaan ya. Betul. Jadi pembangunan daerah. ada posisi terdepan sekali itu. Betul, harus jadi haluan. Oke, luar biasa. Oke, kalau Bang Imron gimana Bang? Apa tantangan pertama nih? Karena di usia 68 tahun seharusnya Jambi itu udah pada posisi dewasa dan sudah tahu apa yang menjadi prioritas dan tentu juga tantangan. Silakan. Baik ya, 68 tahun artinya bukanlah usia muda lagi. Ini sudah berumur ya. Artinya dari sisi budaya sebenarnya tantangan kita lebih kepada pemahaman masyarakat terhadap kebudayaan itu sendiri. Nah, pemahaman masyarakat terhadap kebudayaan itu karena ini garisnya ini sedikit samar terkait dengan budaya ini perilaku atau attitudes ini kan udah budaya, padahal nggak kelihatan. Karena nggak begitu kelihatan, artinya pemahaman kita terhadap budaya ini masih terbatas. Saya pikir seperti itu, sehingga belumlah menjadi prioritas. Nah, ini pemahaman masyarakat ini bukan hanya masyarakat ini, tapi juga pengambil keputusan, pengambil kebijakan, pemahaman juga masih, termasuk dari pemerintah juga, pemahaman kita tentang budaya ini masih sangat sedikit. Sehingga apa yang disampaikan Yuati tadi, ini perlu kita dorong lebih kuat lagi agar masyarakat kita itu tahu apa itu sebenarnya budaya. Dan ternyata budaya itu adalah aset. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua yang saya lihat saat ini adalah dari sisi kebudayaan ini sendiri, ini belum sampai saat ini ya, belum menjanjikan memberikan kesejahteraan. Ini tantangan betul, sehingga orang sering mengabaikan budaya, lebih mengejar ke yang yang nampak, yang kelihatan, sehingga ini ditinggalkan. Padahal ini adalah aset. Kalau Pak Jokowi dulu bilang DNA-nya kita budaya. Kalau Pak Fadlizon bilang itu bahwa kita ingin menjadi pusat budaya dunia. Nah, karena memang potensi kita ini, budaya kita ini sangat besar. Potensi besar, tapi belum mampu memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan. Nah, inilah dua tantangan ini, bagaimana pemerintah bisa menjadikan budaya ini sebagai salah satu yang bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Dan yang kedua, bagaimana budaya-budaya ini bisa menjadi bagian penting dalam kehidupan ini. Harapan kita ke depan yaitu ini waktu juga lah yang membatasi kita nih Bang Ayu, dan di era 68 tahun ini sudah dapatlah gambaran apa yang menjadi harapan dan apa yang menjadi tantangan. Tentunya ini bukan pekerjaan yang mudah dan perlu kerjasama para pihak ini ya, sebagai apapun dan dimanapun dalam wilayah Provinsi Jambi untuk ya ikut berkontribusi, menguatkan, melestarikan, kemudian memberi manfaat. Nah, kalau di sisi pemerintah ya salah satunya adalah membina sehingga itu tetap terjaga. Oke, mungkin kita butuh closing statement nih terkait dengan tema kita
Jambi dalam budaya di 68 tahun hari ulang tahun Provinsi Jambi. Mungkin Ayu Wati dulu closing statement-nya. Ya. Closing statement. Karena kalau udah closing nih takutnya nggak ada lagi nih setelah Iya, itu. statement aja terkait dengan itu aja. Ya, tidak ada yang bisa memajukan kebudayaan Jambi kecuali kita sendiri. Jadi upayanya harus dari diri kita untuk kemudian bergerak bersama untuk memajukan kebudayaan, Terutama di Provinsi Jambi. terutama di Provinsi Jambi. Terima kasih Bang Imron. Sebagai penutup mungkin ya, closing statement, kita berharap di usia 68 tahun Provinsi Jambi budayaan menjadi sudah bisa menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri, dan ini tentunya perlu dukungan seluruh masyarakat, tidak bisa pemerintah sendiri. Inilah harapan kita di 68 tahun Provinsi Jambi. Terima kasih Bang Imron sudah hadir di orasi. Nah, memang kita tahu apalagi untuk menyambut hari ulang tahun ini pasti banyak persiapan. Ya. Nah, saya dengar ada festival, ada hiburan rakyat, kemudian ada ekonomi kerakyatan, semuanya digelar dalam rangka penyambutan hari ulang tahun ini. Betul Bang ya? Ya. Dan malam ini semuanya sudah ngumpul. Sudah ngumpul di Car Free Night. Car Free Night. Ya, silakan pemirsa kalau mau nonton gabung langsung ke Car Free Night malam ini. Terima kasih Bang ya, udah mampir, udah hadir. Mudah-mudahan dialog kita bisa memberikan manfaat kepada seluruh pemirsa yang melihat dan mendengar dialog kita ini. Ayu Wati, terima kasih juga di sela-sela mungkin cuti ya. Masih berkesempatan hadir di tengah-tengah dialog orasi, karena memang kita berharap apa yang kita sampaikan tadi bisa sampai ke masyarakat juga. Karena memang bicara budaya itu bukan bicara yang mudah, apalagi menjadi prioritas. Nah, Boleh kasih satu bocoran Silakan, sedikit ya? silakan. Ada satu program atas inisiatif dari Pak Kadis juga dan kami kerjasama. Nanti akan ada satu namanya Rumah Indonesia nah di Jambi. Oke. Kita kerjasama dengan Korea Selatan juga. Nanti akan ada pelatihan-pelatihan untuk pembuatan konten-konten kreatif. Mudah-mudahan tahun depan akan terlaksana atas dukungan dari Dinas luar Provinsi Jambi. biasa. Tapi kok muncul ya? Itu salah satu upaya untuk tadi mengembangkan, memanfaatkan dan kemudian juga Punya pembinaan. manfaat ya. Ya. Bina. Karena waktu tadi makanya Sedikit sekali ya Iya. space yang ada. kalau anda sampai ke situ. Tapi setidaknya kita dapat bocoran dan mudah-mudahan itu juga menjadi skala prioritas yang bisa memberikan manfaat kepada Provinsi Jambi. Terima kasih Ayu Wati ya, Terima kasih. sudah mampir dan berkontribusi pemikiran buat kita bersama, karena memang itu sangat dibutuhkan. Dan kalau memang tidak Jambi lagi, kita tentang lagi nanti. Atau setidaknya mungkin kita yang akan ke Jakarta dengan ya mungkin dengan para pihak lagi, kalau perlu dukungan dari DPR. Ya. Kita bersama-sama, dan apa yang menjadi agenda tadi, kendala-kendala tadi kita kemas, mungkin bisa kita konsultasikan ke kementerian. Oke, terima kasih Ayu Wati, banyak. Bang Imron. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sehat selalu. Pemirsa, sebuah keniscayaan budaya itu seharusnya menjadi jati diri. Tetapi sepertinya itu belum bisa terwujud karena memang pekerjaan itu tidak mudah. Tentunya butuh dukungan, butuh kontribusi, dan butuh keterlibatan dari semua pihak. Dan terkait dengan budaya, karena yang cakupannya sudah sangat-sangat luas, dan tentunya ini akan menjadi pekerjaan yang berat juga. Tapi tidak ada kata-kata mundur. Setidak-tidaknya kita menjaga apa yang menjadi jati diri kita. Kita menjaga apa yang menjadi budaya kita, setidak-tidaknya secara individu melakukan itu, dan itu adalah salah satu bentuk penguatan. Apalagi nanti didukung oleh para pihak, dan tentunya itu akan menjadi sebuah kerja bersama. Terima kasih pemirsa, selalu bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.